Waalaikumsalam Ada yang warahmatullahi mau menjawab? wabarakatuh. Gimana, tetap semangat ya sore ini ya, setelah beraktivitas seharian? Sudah ada 8 mbak-mbak yang join gabung. Semoga nanti teman-teman yang lain bisa segera menyusul ya. Sore-sore memang tantangan sepertinya nih. Ada yang masih di dalam perjalanan pulang kerja, antar jemput anak. Semoga mbak-mbak yang di sini sudah siap menerima materi yang akan nanti disampaikan oleh Mbak Anissa. Ya, eh, alhamdulillah kabar baik. Eh, Alhamdulillah, selamat datang di rangkaian festival webinar eh, Festival Acitia di sesi 3 ini dengan judul Ibu Kelola Waktumu, Raih Bahagiamu, akan diisi oleh narasumber kita yaitu founder dan leader Promama Community Mbak Anissa Fauzia. Sebelum dimulai masuk ke materi, saya bacakan terlebih dahulu rundown hari ini ya Mbak ya, rundown acara hari ini. Yang pertama itu nanti dari jam sekarang peserta memasuki ruangan Zoom, pembukaan sesi materi 1 sampai pembukaan jam 4 sampai jam 4:05, penayangan video Pelita Aci di Adam Promama, jam 4:05 jam setengah 5 sampai materi dari narasumber, setengah 5 sampai jam 5 kurang tanya jawab, jam 16:50 sampai 17:00 dokumentasi dan penutup. Di webinar ini kita juga akan ada golden rules-nya, Mbak-mbak. Saya bacakan terlebih dahulu. Yang pertama, peserta Festival Acitia dilarang membagikan link meeting ID dan password kepada pihak lain di luar peserta. Yang kedua, peserta diharapkan hadir tepat waktu. Link Zoom tadi sudah dibuka 15 menit sebelum acara dimulai. Yang ketiga, peserta masuk dengan menggunakan nama sesuai saat pendaftaran. Yang keempat, jika tidak terkendala, gunakan virtual background yang telah disediakan dan aktifkan video untuk menunjukkan kesiapan peserta dalam menuntut ilmu dan adab majelis. Sebelumnya saya mohon maaf ya, saya menggunakan handphonenya tidak support untuk memakai virtual background. Kalau teman-teman yang memakai laptop atau handphonenya bisa virtual background, silahkan dipasang. Yang kelima, slide materi dan link rekaman webinar akan dibagikan kepada peserta. Mohon tidak menyebarluaskan keluar peserta Festival Acitia. Jika ingin membagikan ke media sosial, silakan dituliskan berupa insight atau rangkuman materi dan jangan lupa disertakan sumbernya. Ya, selanjutnya untuk membuka webinar sore hari ini, mari kita membuka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rangkaian webinar Festival Acitia ini diselenggarakan oleh salah satu tim SDGs Ibu Pembaharu yang bernama Pelita Acitia. Seperti apa Pelita Acitia? Mari kita tonton video berikut ini. Selamat datang di Festival Acitia. Perempuan bertumbuh, belajar sepanjang hayat. Parade 6 webinar dari 13 Juli sampai dengan 13 Agustus 2024. Kolaborasi dari 8 komunitas SDGs 4 Pendidikan Bermutu, Ekosistem Ibu Pembaharu. Inilah persembahan kami, Pelita Acitia. Nah, di Pelita Acitia ini terdiri dari 8 tim, salah satunya adalah tim Promama Community. Seperti apa profil Promama Community? Mari kita simak video berikut ini.
Kisah kami berawal dari sini. Hampir setiap hari kami disambut dengan perasaan hektik. Me time hanya sekedar wacana. Berharap bisa mengupgrade diri, tetapi masih merasa keteteran, sulit fokus, dan tidak konsisten. Akhirnya, merasa kurang mindful dalam menjalankan peran. Ternyata, akar masalahnya karena ibu kurang memiliki informasi dan belum memiliki komunitas pendukung. Dengan semangat untuk terus menemukan solusi dari masalah yang kami hadapi, lahirlah Pro Mama. Nama yang di dalamnya terselip doa, yaitu Productive Mama. Pro Mama hadir dengan visi dan misi yang tersirat dalam tagline-nya. Manage your time, manage your life, become a happy mom. Serangkaian aksi yang telah dilakukan antara lain, review time, menjadi momen enrichment team, saling berbagi pengalaman dan gagasan. Bincang produktif, program live Instagram yang membahas seputar manajemen waktu dan produktivitas. Edukasi melalui media sosial, belajar kepada sang ahli, di mana tim dan para mama pro belajar langsung menggali ilmu dan pengalaman dari para ahli dan praktisi. Pilot Project 30 Minute Challenge dan Ramadan Challenge. Bersama, kita melatih kebiasaan baik. Pro Mama Community mendukung perempuan agar bisa fokus, bahagia, dan mindful dalam mengatur waktu dan menjalankan setiap perannya. Mari bergandeng tangan, bertumbuh, berkembang, dan menebarkan kebermanfaatan bersama Pro Mama Community. Ya, tadi video tentang tim Pro Mama Community ya, teman-teman. Ya, baik. Webinar Festival ICTIA terselenggara oleh atas dukungan beberapa sponsor dan media partner. Saya bacakan dulu ya sponsornya. Ada Rinjing Desktop, Ria Wistara, Sekolah Rumah Kepompong Pontianak, Rumah Asa, Rumah Quran Ibu, Aras Kreatif, Ruby, Ruang Bicara Ibu. Media partner ada Tafko, Ibu Profesional Kalimantan Barat, Ibu Profesional Malang Raya, Bengkel Bunda, Info Lomba Mewarnai, dan IPedia. Mari selanjutnya kita sampai ke masuk agenda inti kita. Kita sapa dulu ya narasumber sore hari ini. Sudah masuk Mbak Anissa, kita sapa dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Anissa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Trias dan teman-teman yang lainnya. Apa kabar? Alhamdulillah. Baby aman, Mbak Anissa? Ini masih tidur ya, nggak tahu nanti kalau udah bangun. Semoga masih bisa kondusif ya 1 jam ke depan. Amin. Ya, siap-siap ya Mbak semuanya menerima ilmu yang nanti akan disampaikan oleh Mbak Nisa terkait dengan manajemen waktu. Sebelum masuk ke dalam materi yang disampaikan Mbak Nisa, kita lihat dulu CV dari Mbak Nisa. Ya. Nama lengkap Mbak Anissa Fauzia. Biasa kalau teman-teman Pro Mama Community itu manggilnya Mbak Ica ya. Lahir di Bandung 11 Agustus 89, pendidikan terakhir Biologi MIPA UI. Domisilinya Depok, aktivitasnya ibu rumah tangga dengan 3 orang anak. Beliau adalah leader dan founder Pro Mama Community. Wah, Masya Allah, Mbak Nisa ini ya banyak karya antologinya nih. Kayaknya boleh pinjem nih nanti nih. Ternyata diam-diam. Ada Ya, insya Allah banyak nanti sekali ya. main ke rumah baca-baca. Ada Mantra Bahagia, Dialog Iman, Sahabat Surga Jilid 2, Bahagia Tanpa Syarat Jilid 2, Jadi Penakluk Aksara Mengguncang Nusantara, Melukis Peradaban Lewat Aksara, Dream Wedding. Kalau teman-teman ingin menghubungi beliau bisa di sosial medianya, email, blog,
atau melihat tulisan-tulisannya di blog ada ya Mbak ya, tulisan-tulisannya ya Mbak ya? Iya, tapi ya sudah tidak terupdate. Ya. Tapi ya semoga bisa nulis lagi ya, doain. Oke. Instagramnya bisa teman-teman kunjungi di Anissa Fauziah Islamic Parenting Journey, Facebooknya Anissa Fauziah. Tanpa berlama kata, kita langsung simak saja paparan materi manajemen waktu yang akan disampaikan oleh Mbak Nisa. Silakan Mbak Ica. Oke, makasih Mbak Trias. Minta bantuan untuk share screen ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah sore hari ini beberapa ya sampai dengan 1 jam ke depan kita bareng-bareng sharing ya lebih tepatnya gitu ya karena mungkin juga waktunya singkat. Sharing, semoga ada hal-hal yang bisa didapat ya untuk diskusi gitu ya untuk di-sharing-kan ke teman-teman komunitas yang lain juga. Sore ini tema yang ingin disampaikan yaitu terkait dengan Ibu kelola waktumu, raih bahagiamu. Next. Oke, sekarang kita mulai dari melihat di sekitar kita, termasuk mungkin melihat kepada diri kita sendiri. Apa sih tantangan yang saat ini kita hadapi? Mungkin nonton di TV, media sosial, atau sharing sama tetangga gitu ya, sama temen orang tuanya anak-anak di sekolah gitu. Kadang mungkin tercetus ya, ada yang ngerasa capek, stressful, terus tadi ya, aduh kayaknya apalagi yang ibu-ibu masih punya anak balita susah banget nih punya me time, pengen kok ikut komunitas, pengen aktif, tapi ngurusin di rumah aja masih keteteran gitu ya. Belum lagi banyak banget distraksi gitu ya, sehingga memang terkadang ibu-ibu tuh rentan banget kesulut emosi gitu ya. Makanya, dari pagi sampai malam karena kayaknya mau ibu yang bekerja di ranah publik atau domestik, tetap aja kayaknya kayak, nggak ada habisnya gitu apa yang dilakukan oleh seorang ibu. Belum lagi banyak juga yang ngerasa berjuang sendirian gitu karena belum bisa klop sama pasangan gitu. Sehingga kita juga sering banget curhatan kayaknya kalau ada acara parenting segala macam penuhnya sama emak-emak gitu. Bapak-bapaknya, belum termotivasi terus kayaknya susah buat bisa ngobrol bareng gitu ya. Jadi kayak ngerasa, membesarkan anak sendiri dan sebagainya gitu. Nah, kira-kira sebelum lanjut ke bahasan selanjutnya, pengen dengar juga nih dari yang hadir di sini. Kira-kira relate nggak dengan pembacaan ini gitu? Maksudnya ada yang ngerasa poin 1, 2, 3, aku ngerasa gitu, atau ada poin yang belum disebutin boleh banget, ditunggu di kolom chat gitu. Apalagi sih sebenarnya, tantangan yang sering dirasakan oleh para ibu hari ini? Boleh sambil jalan, sambil ngetik juga di-share gitu, supaya mungkin kita juga, bisa ngeh gitu bahwa di sekitar kita ternyata, ada tantangan lain yang dihadapi oleh para ibu. Ayo, ada lagi nggak? Atau hampir relate semuanya? Oh ya, oke Mbak Ikrimah tuh, setuju semuanya, berarti I feel you ya. Ya, ngerasain banget gitu ya perjuangan yang sama. Yang lain gimana? Oh terwakilkan, oke Mbak Lilik. Oke next, sambil nunggu curhatan atau perasaan-perasaan dari yang lain, boleh dilanjut dulu nih. Nah, dari fakta yang kita lihat, dari apa yang kita rasakan, yuk sama-sama kita, gali dulu gitu. Sebenarnya kenapa sih ini semua tuh bisa terjadi? Nggak mungkin kan tiba-tiba ujuk-ujuk seperti itu gitu. Nah ternyata ketika kita berbicara sama, manajemen diri kita sendiri tadi ya, yang ngerasa keteteran, stressful, nggak fokus dan sebagainya gitu. Itu sebenarnya nggak bisa berdiri sendiri gitu ya. Artinya manajemen waktu, emosi kita gitu, itu saling terkait. Termasuk nanti kalau kita menggali lebih dalam lagi gitu ya, bagaimana, interaksi kita ya dalam hal ibadah kita ya. Kalau mungkin, seorang muslim ya, hablum minallah, hablum minannas, hablum minnafsi itu bener banget gitu. Ketika salah satu aspek ada yang nggak kita perhatiin gitu, kita kurang interaksi sosial karena misalnya ibu-ibu, kayak ibu saya, ibu rumah tangga yang ngurus sehari-hari kalau nggak memperhatikan interaksi sosial gitu, itu bisa jadi, sumber pemicu juga gitu ya, bahwasannya jadi ngerasa,
sendirian atau mungkin ngerasa insecure dan sebagainya gitu. Nah itu, pada akhirnya nanti akan saling, berkaitan gitu, termasuk juga manajemen energi gitu. Jadi, nanti mungkin akan dijelaskan ya, kenapa sih manajemen energi itu seperti apa gitu. Karena kadang gitu, seorang ibu itu oleh lingkungan sosial kayak selalu dituntut untuk menjadi ibu yang sempurna, ibu yang kuat, ibu yang hebat, super mom yang kayaknya nggak boleh gampang lapar, harus makan paling akhir, kayaknya, harus tidur paling malam, kayaknya harus bangun paling pagi gitu ya, kayak nggak boleh capek gitu ya. Sehingga kayak energi kita tuh setiap hari itu terhabiskan gitu ya, termasuk misalnya yang saya hadapi sehari-hari juga ya, bangun tidur tuh, udah disambut dengan, anak yang nangis, yang rewel, yang ini, yang teriak pengen ini dan itu gitu, yang, akhirnya kadang menguras energi kita gitu ya, yang tadi ya, bikin kita distraksi, bikin kita nggak fokus, hari itu mau ngapain gitu ya. Nah, kenapa akhirnya tadi ya, jadi nggak mindful, kita ngerjain, tugas rumah tangga dari pagi sampai sore gitu. Terus jadi kayak, ya rutinitas aja gitu. Terus, ada istilah kayak jadi bom waktu ya, terkadang ketika kita juga nggak ada tempat untuk misalnya tadi ya sharing, ke pasangan, kemudian juga ke, komunitas ya, misalnya punya circle yang bisa supporting ke kita gitu, akhirnya kita, ngerasa tadi ya, ngerasa berjuang sendiri gitu. Dan yang paling pokok sebenarnya semua ini berawal karena kita belum kenal diri kita sendiri. Mungkin bertanya-tanya ya, masa sih nggak kenal diri kita sendiri, yang mungkin kalau usia kita di sini karena udah mayoritas mungkin ibu-ibu, harusnya udah, ya tahulah gitu, udah hidup mungkin 20, 30 atau 40 gitu. Harusnya ya udah kenal siapa diri kita gitu, tapi tanpa sadar gitu, kadang sebenarnya kita tuh belum tahu apa yang kita mau gitu, apa kebutuhan kita. Apakah aku bahagia? Gimana sih rasanya bahagia? Gimana sih rasanya sedih gitu? Kadang untuk bisa mengekspresikan itu aja sampai nggak tahu gitu. Nah, makanya ini, proses yang panjang untuk akhirnya kita pengen bahagia tuh kayak gimana gitu. Nah, maka semuanya juga berawal dari mindset, dari pola pikir kita gitu. Untuk akhirnya nanti kalau berbicara ke masalah manajemen waktu tuh kan kayak, oh ya aku pengen jadi orang tepat waktu, pengen satset gitu ya, kalau ibu-ibu pengen satset bisa ngerjain ini, itu, gitu. Sebenarnya itu action aja gitu. Tapi semua itu ketika kita akhirnya bisa mindful tadi ya, bisa kayaknya menikmati hidup gitu ya, lebih ke apa namanya, hidup seimbang dan sebagainya gitu. Itu memang, tetap harus diawali dari mindset kita dulu. Nah, gimana prosesnya? Next. Nah, jadi, ada 5 hal yang sering saya juga sampaikan di beberapa momen tuh pasti selalu bawa diagram ini gitu, karena, ini sebenarnya based on pengalaman saya sendiri yang mungkin juga ya ada referensi-referensi yang saya baca untuk akhirnya diformulasikan ya, bahwasannya start awal itu balik lagi dari, kenal dulu sama diri sendiri gitu. Kenapa tadi juga hubungannya sama manajemen emosi, karena ketika, kita tuh kadang mengabaikan, eee, kebutuhan diri, bahkan kebutuhan basic seorang ibu kayak kita tuh butuh tidur, butuh makan gitu ya, nggak mesti ketika misalnya kita ngantuk tuh harus selalu dipaksain gitu, badan kita tuh kayak udah nggak kuat gitu, tapi para ibu tuh rata-rata selalu memaksakan diri untuk, ya tadilah paling paling berkorban gitu sehingga diabaikan gitu. Padahal bisa jadi, kenapa sih kita jadi gampang tersulut emosi ke anak dan sebagainya, itu alasannya bisa jadi sepele, karena kurang tidur. Karena dari pagi sampai sore baru sempet makan gitu. Padahal kita butuh energi tadi ya untuk bisa itu. Termasuk kita tuh kayaknya butuh istirahat sekedar memejamkan mata 15 menit, tapi dipaksain gitu. Padahal tadi ya alarm tubuh kita tuh udah ngasih tahu gitu, "Kamu tuh capek, tidur dulu sebentar deh," gitu. Tapi kita, selalu mengabaikan itu. Nah, makanya kita coba kenali dulu signal-signal itu. Kemudian yang kedua adalah temukan strong why-nya gitu. Jadi kalau sekedar ikut tren, kayak misalnya ya keren-kerenan gitu ya, ini orang tuh pada aktif, influencer-influencer bisa ngonten lah, bisa aktif komunitas ini, pengen itu, aku juga pengen produktif, berkaya, dan sebagainya. Tapi kita nggak sadar sebenarnya kenapa sih kita pengen nge-manage waktu ini gitu. Maka harus masing-masing nemuin dulu apa strong why-nya, bahkan mungkin kalau ada yang belum ngeh sebenarnya apa yang mau kita achieve di hidup kita saat ini gitu ya, di 30 tahun ini, di 40 tahun ini gitu, mungkin harus mulai memikirkan gitu. Lalu selanjutnya adalah memetakan peran gitu. Jadi ketika berbicara kita, "Kok aku ngerasa keteteran," gitu ya, multitasking terus gitu, ngerasa
kayaknya amanah ini nggak bisa selesai, amanah di publik juga nggak selesai gitu. Kayak nggak bisa totalitas gitu. Nah, bisa jadi karena kita nggak memetakan peran kita gitu, peran kita sebagai individu gitu ya, sebagai seorang ibu, istri gitu. Mungkin hanya sekedar itu, padahal peran-peran kita lainnya juga banyak gitu. Sehingga ada kebutuhan-kebutuhan meskipun kita udah jadi istri, udah jadi kebutuhan ibu, tapi kebutuhan kita sebagai seorang personal misalnya ya, sebagai seorang hamba gitu. Kita tuh memang butuh waktu khusus untuk kita emang intimate sama Tuhan kita gitu ya, sama Allah untuk bisa, dekat gitu. Kita juga masih punya peran sosial yang emang kita tuh butuh untuk ngobrol gitu ya sama orang di luar circle keluarga kita misalnya. Nah, maka ketika kita udah memahami peran, ketika pun nanti ada hal-hal yang misalnya, lagi sibuk banget gitu ya, pada akhirnya, dalam pemikiran kita itu, bukan akhirnya semua itu harus, "Oh ya kalau aku milih pengen jadi ibu yang baik, berarti aku nggak bisa totalitas di publik," atau sebaliknya gitu. Kalau aku mau jadi, istri yang baik, kayaknya anak nomor 2 kan dan sebagainya gitu. Intinya nggak bisa itu dibentur-benturkan gitu, tapi itu ya harus ditunaikan. Maka kuncinya adalah nanti ada di manajerial. Lalu miliki skala prioritas gitu. Nah, kadang kita juga sebagai ibu seringkali ada di fase yang, terutama misalnya habis datang webinar gitu ya, dapat motivasi gitu. Oh ya, aku jadi pengen ini deh, pengen ikut itu, pengen ini gitu. Tapi kita nggak tahu bahwa sebenarnya di tahun ini tuh aku fokusnya kemana gitu. Ketika aku, lagi punya balita, apa yang harus aku prioritaskan, ketika nanti, aku punya hobi ini, nanti mau sampai level apa gitu ya. Apakah memang ya udah sekedar menikmati atau ada achievement lain yang mungkin ingin mengembangkan hobi itu menjadi buat earn, dapat penghasilan dan sebagainya, itu tuh kita harus punya Eee, mapping sendiri ya, harus punya prioritas sendiri. Makanya ada istilah menarik tapi tidak tertarik. Artinya nggak mesti yang semua orang tawarkan ke kita, propose ke kita tuh harus kita bilang, "Iya deh aku mau ikutan," gitu, karena nggak enak gitu. Tapi pikirin matang-matang dulu kira-kira itu tuh sesuai nggak dengan kebutuhan aku saat ini gitu. Sama yang terakhir adalah bangun support system. Nah ini juga yang akhirnya membuat para ibu kenapa jadi gampang banget stres dan segala macam bukan karena semata-mata banyaknya kegiatan gitu, tapi memang nggak ada tempat untuk dia sharing. Maka jadikan, orang terdekat terutama mungkin kalau yang udah menikah ya, pasangan gitu, anak-anak, di circle kita itu adalah orang pertama yang tahu. Dan kadang mungkin karena masalah komunikasi, jadi kita tuh bahkan sampai nggak tahu sebenarnya aktivitas gitu atau target mimpi, mimpi dari pasangan kita tuh apa sih di tahun ini tuh. Istri saya atau suami saya tuh pengen pengen upgrade apa sih, pengen belajar apa gitu, anak saya pengen apa. Nah itu ketika itu dibangun akhirnya kita sama-sama tahu, oh iya mungkin Bunda lagi agak sibuk karena Bunda tuh punya hobi, lagi punya peran ini dan itu. Oh anaknya lagi pengen belajar ini dan itu gitu, dan itu akhirnya bisa saling support gitu dalam teknik-teknis keseharian. Next. Nah, maka ketika kita berbicara sesuai dengan judul ya, kita pengen bisa menjalankan berbagai amanah, kita pengen bahagia juga gitu, maka kita harus sama-sama tahu bahwa bahagia kita itu nggak bisa dependen ke orang lain. Kita juga nggak bisa komparasi ke kehidupan orang lain gitu, karena ya tadi ya, rumput tetangga itu suka kelihatan lebih hijau ya, ada istilah kayak gitu. Padahal daripada ngeliatin rumput tetangga, lebih baik kita merawat dan menyuburkan rumput kita sendiri gitu ya, menanam gitu ya, menanam, merawat, menyiram, supaya, rumput kita itu ya subur gitu. Maka fokus ke milestone kita sendiri gitu, dan kita juga akhirnya nggak akan jadi orang yang blaming kepada atau menyalahkan orang lain ketika, "Kok kayaknya aku diajakin nih," gitu ya, sama Mak Dian diajakin sibuk di IP gitu, terus aku jadi kayak merasa keteteran, nggak happy gitu ya. Padahal sebenarnya keputusan itu secara sadar, eee, kita kita lakukan gitu. Makanya tadi ya ada proses tadi, kita baca dulu pemetaan peran, prioritas kita apa, dan sebagainya gitu. Dan kita bersikap asertif, artinya kalau orang Indonesia kan emang nggak enakan ya, "Aduh nggak enak nih nolak," gitu. Padahal mungkin di kondisi tertentu kita emang lagi fokus misalnya recovery fisik kalau misalnya lagi sakit, kita lagi fokus ke, persiapan apa dan sebagainya, itu boleh kok dengan halus kita bilang, "Maaf untuk saat ini belum bisa, nanti aku kalau udah siap dan ada target ini nanti aku bantu," dan sebagainya, gitu. Jadi, seperti itu, sama jangan lupa juga kita mulai dengan biasain kebiasaan baik. Kadang kita melupakan hal-hal kecil ya, atau habits kecil tuh kadang-kadang kita abaikan gitu ya, sekedar mengkonsistenkan
Kalau saya tuh di fase yang keteteran banget sebenarnya. Kalau tadi juga yang dituliskan itu ya relate sama semua saya juga gitu. Jadi ya minimal saya mengkonsisten, ya Allah, sehari itu nggak boleh tidak membaca Al-Qur'an. Itu bahkan kalau mungkin level lagi awal itu kan mungkin, pengen 1 juz atau mungkin sekarang tuh di fase yang bahkan ya turun gitu ya. Tapi tetap harus tertanam dalam diri kita habits-nya supaya menjaga supaya saya nggak oleng seoleng-olengnya adalah nggak boleh sesibuk apapun, sesakit apapun, se-stressful apapun, tidak buka Al-Quran dalam sehari itu. Ya sesimpel itu sebenarnya gitu, dan itu kita coba konsistenkan gitu. Terus juga balik lagi gitu ya, kadang ketidakstabilan kita itu gitu dipengaruhi oleh faktor eksternal. Jadi medsos oke gitu ya, itu juga jadi sumber inspirasi segala macam gitu, tapi kita harus menyiapkan mental kita untuk bisa ngefilter, karena apa yang kita baca, kita lihat gitu ya, kita sharing-kan gitu, itu akan mempengaruhi pola pikir kita dan tadi ya, dari mindset ke action kita gitu. Jadi pilih referensi-referensi yang sekiranya membuat kita tuh konstruktif gitu. Jadi jangan sampai habis baca konten ini, habis nonton podcast ini, terus kita malah tambah melempem, malah, "Ya Allah kok aku gini banget ya, aku kayaknya jadi ibu yang belum berhasil, yang lain itu di usia segini udah gini, anaknya udah keren," gitu, membuat kita insecure gitu. Nah, makanya tadi ya, pilih referensi-referensi yang bisa membuat kita konstruktif. Next. Nah, maka tadi ya, untuk produktif juga ada 3 rumus ya. Kenapa rumus gitu ya, nanti bisa cek di buku Muslim Produktif bahwasannya kalau saya juga kalau sekarang lagi oleng-oleng, saya selalu ngecek ketiga hal ini. Fokus kita untuk apa, energi yang kita habiskan sehari-hari untuk apa, dan waktu yang kita habiskan juga untuk apa gitu. Nah, dari ketiga parameter ini gitu, itu yang akhirnya kalau ada salah satu yang nggak benar gitu, kita bisa mengevaluasi bahwasannya, oh ya kayaknya aku mulai belok nih gitu ya, kayak waktu aku kayaknya habis tapi ternyata energinya itu tadi gitu ya, hanya sekedar, untuk hal-hal yang, sifatnya nggak, apa namanya, ya kurang bermanfaat gitu ya untuk kehidupan kita gitu. Waktu juga tadi ya habis, fokus kita juga malah ikutan, mikirin kehidupan orang yang mungkin tidak berinteraksi langsung dengan kita gitu. Kayak ibu-ibu tuh kan ini ya, katanya perasaannya tuh lebih sensitif gitu, nonton drakor aja, nonton berita aja yang bahkan diulang berkali-kali gitu ya, ada anak kasus apalah, kasus ini gitu ya. Sehari oke kita, peduli, kita ini 2 hari, 3 hari, berhari-hari gitu ya muncul di timeline gitu. Itu bisa membuat kita yang, "Ya Allah jadi nggak semangat, ya Allah jadi takut, ya Allah kok gini banget dunia," gitu. Nah makanya itu tadi ya, kita kalau udah tahu kayak gitu, oh bisa jadi nih fokus kita udah kedistraksi sama hal-hal yang sebenarnya bukan kewenangan kita gitu, yang bahkan itu, bukan hidup kita gitu. Maka ya ketika pun kita melihat berbagai fenomena, ya kita tetap melihat secara objektif ya untuk mengambil sisi baik yang kira-kira apa sih yang bisa kita, apa namanya, ambil hikmahnya lah untuk diri kita sendiri. Next. Nah, di sini ada beberapa contoh teknik manajemen waktu yang sebenarnya bisa dipakai ya, karena biasanya dalam beberapa forum kalau saya bareng Promama misalnya nge-sharing, selalu ditanya langsung kepada teknik gitu ya, padahal balik lagi kalau proses tadi udah di yang 5 proses itu udah dicapai, baru kita berbicara ke masalah teknik. Dan teknik ini sebenarnya personalize banget, silahkan mungkin seiring dengan perkembangan waktu dan sebagainya, kita juga akan nemuin banyak banget aplikasi segala macem gitu ya, ya kayak Pomodoro ini happening lagi yang gara-gara COC ya, siapa sih yang Safira, siapa namanya itu ya, yang sempat nge-spill Pomodoro gitu. Intinya kalau kita lagi butuh deadline, karena emak-emak juga tetap mungkin ya butuh deadline gitu, kayak saya juga bikin PPT ini butuh deadline, tetap kita bikin dengan interval waktu tertentu yang nanti akan dijeda ya 5 menit supaya kita ya minum dulu gitu, apa dulu gitu ya. Dan pastikan sebenarnya selama sesi ini nggak ada distraksi kayak tadi ya, HP disimpan dulu, balas pesan disimpan dulu gitu ya untuk bisa difokuskan. Terus juga ada kanda waktu ini jadi kita melakukan satu aktivitas itu nggak mesti dirinci kayak to do list. Kalau to do list kan mungkin lebih rinci, tapi kalau kandang waktu dan ini kalau saya sendiri cocok bagi saya, kayak istilahnya dalam sehari itu saya tahu bahwasannya, oke sampai dengan jam segini tuh harus udah beres apa aja gitu. Meskipun realitasnya nanti kita berbicara
ketidakidealan dalam keseharian ya, yang mungkin tiba-tiba anak sakit, tiba-tiba kita juga ngedrop. Tentu nanti ada kondisi-kondisi khusus dan ya gimana sih nanti kita mengantisipasinya gitu. Intinya kita nggak terlalu, saklek gitu ya untuk, kayak rundown, menit per menit dan sebagainya gitu. Tapi kita punya, limitasi bahwasannya oke sebelum zuhur itu ya kerjaan domestik misalnya udah selesai, sehingga kita nggak sampai yang baru makan sore hari karena ya riweuh dengan, aktivitas, yang belum tuntas dan sebagainya. Nah, kalau, to do list nanti kita bisa bikin juga ada yang harian, mingguan, bulanan gitu ya, sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Sama nanti, turunannya tuh nanti masih banyak ya, ada bullet journal, journaling dan sebagainya, itu bisa dicek ya, sama teman-teman sendiri. Habit tracker gitu. Jadi, nah ini tadi ya, ngebantu kita buat meskipun kita emak-emak gitu, kita tuh juga masih punya keinginan untuk, upgrade diri gitu ya. Misalnya ya tadi gitu, sesimpel ya kita pengen mengistiqomahkan bisa baca Al-Quran selembar sehari gitu dan kita bikin track gitu. Oke, kita 30 hari ini bisa konsisten nggak gitu. Nah, ketika nggak konsisten tuh kendalanya karena apa dan sebagainya gitu. Next. Nah, maka, ketika kita udah tahu teknik-tekniknya tadi, nah next step-nya adalah fenomena yang sering terjadi, biasanya kan tadi ya, habis ikut webinar semangat, oke langsung bikin bullet journal, lihat template, lihat tutorial, bla bla bla, bikin target, visi misi gitu ya, di buku gitu ya. Tiba-tiba, ya kayaknya bertahan cuman 2 minggu gitu ya, atau 1 bulan gitu. Kita balik lagi gitu ya, bahwasannya ketika kita pengen ngelola waktu, pengen memperbaiki manajemen diri gitu, jangan sampai justru kita ngerasa terkekang oleh waktu. Kita kayak jadi dikejar-kejar waktu, kayak jadi orang yang kaku yang kayaknya, ya sok sibuk gitu, apa-apa tuh harus pakai timers dan sebagainya gitu. Padahal balik lagi, waktu tuh tetap berjalan gitu, tetap berjalan dan kita yang sebenarnya mengendalikan waktu untuk akhirnya maksudnya dalam arti ya, kita tuh tahu waktu ini pengen diisi oleh apa gitu, karena kita yang akan mempertanggungjawabkan kan gitu, bahwasannya oke waktu tidur kita, setelah bangun tidur kita tuh dipakai untuk apa, keseharian kita dipakai untuk apa gitu. Maka balik lagi, subjeknya tuh kita, mau pakai tools apapun, bahkan mau pakai kertas dan sebagainya gitu, itu tuh nggak masalah. Tapi balik lagi kepada sejauh mana komitmen dan konsistensi kita untuk bisa, tetap fokus gitu ya, kepada apa yang mau kita latih, kita achieve gitu. Next. Nah, maka tadi ya dalam aplikasinya tips manajemen waktu itu adalah sesuaikan sama kapasitas dan kapabilitas diri. Jadi jangan ngoyo pengen kayak orang nih keren gitu. Tadi boleh kita ngedengerin tips-tips dari orang, itu kan juga sebagai bentuk inspirasi, tapi tetap diukur lagi kalau aku sesuai nggak ya? Kalau aku yang anak 3 yang masih balita, harus di-compare dengan mungkin ibu yang sudah anak-anaknya dewasa, pasti nanti prioritasnya juga akan beda. Pemilihan perannya mungkin dia jadi, akan memilih ranah-ranah multi peran lain A, B, C, D, karena mungkin sudah tadi ya, secara waktu, sudah lebih longgar gitu, maka nggak bisa disamakan. Lalu di-customize tadi ya, jadi kalau yang emang seneng nulis gitu ya, seneng bikin, doodling kayak Mbak Santi ya, Mas Santi tuh ya udah gitu, itu sebagai bentuk penyaluran juga kan emosi kita, ekspresi kita gitu, pakai gitu. Tapi bagi saya yang nggak punya ini, ya udahlah pakai templatean aja gitu yang gampang gitu ya, pakai buku yang udah ada templatean aja gitu. Pilih yang paling mudah, yang intinya itu kan apa yang bisa diterapkan ya. Misalnya kita pakai berbagai template yang ada tapi nggak pernah kita isi, ya sama aja gitu, nggak ada fungsinya gitu. Nah, maka tadi ya, hindari distraksi juga, fokus ke milestone kita meskipun kita kayaknya targetannya kok dari tahun ke tahun cuman itu aja gitu, nggak nambah-nambah, it's okay gitu. Kita yang paling tahu sebenarnya milestone kita seperti apa gitu. Maka jangan fokus ke hasilnya, ke prosesnya, sama jangan lupa evaluasi. Jadi ini mungkin juga yang membuat kita lupa ya, kadang kita tidak berjalan sampai mana gitu, karena kita nggak mengevaluasi gitu ya, sebenarnya apa sih, faktor-faktor yang membuat aku tuh ngedrop dan sebagainya, nggak konsisten gitu ya. Itu dievaluasi. Next. Nah, maka tadi ya, balik lagi ke judul, kan harapannya habis sharing-sharing sore ini jadi kayak terbersit gitu ya. Aku tuh udah bahagia nggak gitu, dan kalau mau bahagia seperti apa gitu. Ya sebenarnya intinya semua yang hadir di sini, mungkin kalau mau sharing personal, pasti punya tantangan-tantangan masing-masing gitu. Tapi ya intinya
nikmati gitu. Karena kalau kita fokusnya ke keluhan gitu kayak, "Aduh kapan sih," saya juga, "kapan sih anak nih bisa nggak GTM lagi? Kapan anak bisa jalan? Kapan nih anak nggak tantrum?" Gitu. Kayaknya di setiap fase fase hidup kita tuh selalu ada pembelajaran seperti itu. Maka ya sudah gitu ya, pilihan kita apa sih selain menikmati, mensyukuri, berproses, karena kan nanti kalau kita mundur lagi, kita flashback gitu ya, di titik kita sekarang, kita juga jadi inget ya, ya Allah kalau kita nggak ditempa dengan tadi ya, anak yang rewel, anak yang GTM, anak yang tantrum gitu, mungkin kita juga nggak bisa jadi sesabar ini. Mungkin kita juga nggak tahu ya, bahwasannya memang fase perkembangan anak normal itu seperti itu gitu. Jadi, ya sudah kita niatkan gitu ya, berbagai peran yang kita jalani itu ya, karena Allah gitu ya, bukan karena yang lainnya, bukan karena ya tadi ya, kita bisa disebut ibu yang keren dan sebagainya gitu, tapi karena memang, lillah gitu, sama ya niatkan amal soleh. Jadi kalau memang teman-teman yang aktif suka masak, yang, aktif ngonten dan sebagainya gitu, itu juga diniatkan bahwasannya itu adalah ladang amal soleh kita gitu, sehingga kita, semoga Allah ridho gitu ya, bukan hanya sekedar, hal-hal yang sifatnya ya pakai hitungan materi ya, di-convert ke materi. Karena ya kalau menjalankan peran kita sebagai ibu di-convert ke materi, kayaknya nggak bisa gitu ya untuk di-convert gitu. Next. Nah ini, slide terakhir gitu ya, sebagai sebuah refleksi gitu ya, dari apa ya, sharing singkat saya dari awal gitu ya, sedikit berbicara tentang tadi ya, melihat apa fenomena yang terjadi, kemudian ya udah yuk kita coba deh gitu ya, apa namanya, pengen memperbaiki gitu ya, starting-nya dari mana, tangga-tangga yang harus kita, mulai itu dari mana gitu ya, terus dikasih, tips-tips dan juga tools-tools manajemen yang mungkin bisa kita coba buat praktekin. Tapi sesungguhnya gitu ya dalam perjalanannya, eee, itu bukan semata-mata tadi ya, kalau berbicara masalah manajemen waktu di Promama belajar manajemen waktu, itu bukan semata-mata tentang tepat waktu gitu ya, karena saya sendiri tahulah, orang di circle sekitar saya tahu bagaimana ya, jet lag-nya dan masih berantakannya keseharian saya gitu ya. Cuman, ada hal yang memang selalu harus kita cek ya, termasuk tadi kalau kita berbicara masalah mindful mungkin, bahasa universalnya gitu. Tapi mungkin kalau sebagai seorang muslim gitu, saya juga selalu melihat, ada konektivitas justru yang menjadi intinya itu adalah, kita sama Allah gitu. Sehingga kalau ada pernah mungkin ya di buku-buku atau tulisan terkait dengan, manajemen emosi gitu ya, atau relasi antara kita dan pasangan, kayak digambarkan sebagai segitiga gitu. Jadi antara Allah gitu ya, kita sama pasangan kita misalnya. Itu tuh, ya tergantung gitu ya, bagaimana interaksi kita horizontal sama pasangan, sama anak gitu ya, itu tergantung dari bagaimana interaksi kita secara vertikal atau ya ruhiyah kita tuh sama Allah tuh connect nggak gitu. Makanya ketika ada hal-hal yang nggak sejalan gitu ya, kita tuh kayaknya kok gampang tantruman gitu ya, sensitif banget gitu. Itu ya perlu dicek gitu, dicek hal-hal yang mungkin nggak ngeh gitu ya tadi bahwasanya konektivitas kita, sama Allah tuh seperti apa gitu. Dan ya semoga memang yang kita niatkan itu berkah gitu. Berkah itu artinya bertambah kebaikan gitu. Jadi kadang capeknya kita gitu ya, anak-anak kondisi yang nggak ideal di rumah gitu ya, ketika kita niatkan, "Ya Allah aku pengen nyari keberkahan dalam hidup aku," gitu, maka sebenarnya segala kelelahan tadi itu tadi ya, tetap bernilai kebaikan gitu. Akan ada hikmah kebaikan yang mungkin nggak akan kita rasakan sekarang gitu, kita rasakannya, beberapa waktu yang akan datang gitu, tapi kita yakini gitu ya, ada hal itu gitu. Sama, terkait sama teknik tadi ya, mau pakai teknik apapun gitu ya, kalau, kita nggak menyadarkan diri sama Allah, kita tuh nggak bisa apa-apa gitu. Artinya kadang ya, terutama saya juga sebagai seorang ibu, kayaknya udah direncanain banget, udah nge-planning A, B, C, D gitu ya, tapi tiba-tiba apa coba, jadi gagal dalam tanda kutip karena apa? Karena kita sakit, anak-anak sakit gitu, padahal kita udah nge-planning rapi gitu, terus kita, "Aku pengen beberes rumah begini dan begitu," gitu, terus anak ya tadi gitu, yang namanya sakit kan pengen digendong dari pagi sampai sore, yang bahkan untuk ngurusin mandi kita aja tuh nggak keburu gitu. Maka ya disitulah kita perlukan gitu ya, bahwasannya hanya Allah yang bisa nolong kita gitu, bahwasannya tadi ya, kita tuh bisa tetap survive, berjalan gitu ya,
dengan segala tantangan yang kita hadapi gitu, kalau kita lepas gitu dari itu, maka ya itulah yang membuat akhirnya kita ya stressful kita itu berkelanjutan. Maka semoga dari hari ini, dari titik ini, teman-teman semuanya, saya juga gitu ya, kita saling support, saling ngedoain juga gitu bahwasannya, yuk kita lebih banyak kenali diri, kenali Tuhan kita gitu ya, kuatin koneksi kita dan tetap belajar, upgrade gitu ya. Insya Allah dari circle-circle sekitar kita kayak tadi ya di komunitas-komunitas kita juga bisa dapat positive vibes lah ya, yang mengingatkan kita bahwa kita nggak sendiri, kita lagi sama-sama berjuang kok gitu. Paling itu aja Mbak Trias sharingnya gitu. Moga ada hal yang bisa didapat ya, meskipun ini sharingnya sharing singkat aja. Terima kasih Mbak Ica atas pemaparan materinya. Gimana nih Mbak-Mbak sore hari ini bukan semakin ngantuk ya? Itu kayaknya saya ya. Dari tadi saya nguap-nguap terus nih Mbak Ica nih. Abis jemput anak nih ya, capek nih Mbak Trias tuh udah. Insya Allah ya, walaupun ngantuk-ngantuk tapi ngangguk-ngangguk tuh, ngangguk-ngangguk dalam artian iya bener gitu kan dengan apa yang disampaikan Mbak Ica gitu dan sampai detik ini pun kalau saya sendiri tuh ya memang dalam koridor yang eh, belajar, evaluasi, belajar, melakukan evaluasi gitu kan. Yang tadi Mbak Ica bilang, ya karena kita ini ya tidak sempurna dan kita bisa tetap bertahan di dalam detik ini pun karena memang pertolongan Allah ya itu yang harus sering diingat gitu kan. Semoga teman-teman nih semakin apa ya tercerahkan. eh Setelah pemaparan ini saya buka sesi pertanya jawab ya untuk dua penanya dulu ya. Eh, Kalau waktunya nanti masih memungkinkan bisa nanti ada tambahan waktu lagi. Boleh dengan langsung membuka mikrofon dan tunjuk tangan atau melalui kolom chat ya. Sembari menunggu pertanyaan dari teman-teman, saya taruh link presensi di chat ya untuk diisi. Jangan lupa. Oh, ini udah ada pertanyaan ya Mbak Ica ya di Oke. kolom chat. Mau mau langsung Dijawab aja dijawab langsung. apa Iya, langsung langsung aja dijawab aja ya dijawab. Mbak Ica ya? Iya, aku Oke. bacain ya Mbak ya. Mbak, bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak, bagaimana tetap konsisten terhadap kandang waktu yang kita buat? Seringkali suka membuat kandang waktu, tapi saya tidak konsisten menjalaninya. Apalagi banyak hal yang tidak terduga tuh yang terjadi dan bagaimana menerima hal itu dengan ikhlas. Karena jadi kesal sendiri kalau tidak on the track waktunya. Oke. Itu tadi. Iya. Oke, langsung dijawab aja kali ya, Mbak Iya. Mbak Trias. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Izin menjawab ya, Mbak Ikrimatul Maknun. Jadi sama sih, tantangan setiap orang itu kan ke masalah komitmen, konsistensi ya. Ya, kita itu jadi kayak banyak distraksinya ya. Gitu. Makanya balik lagi ke ketika kita membuat satu target, emang mesti punya gambaran besar dulu gitu ya. Jadi kalau ibaratnya kayak visi misi itu kan tetap harus punya goals besar, gambaran besar yang mungkin tadi ya nggak sedetail turunannya. Nanti makanya kalau berbicara ke masalah kandang waktu kan itu lebih ke masalah daily activities kita, ya dibikin kandang waktunya seperti apa. Tapi itu tetap harus punya goals besarnya dulu. Nah, ketika merinci kandang waktu tadi, kenapa akhirnya kita tuh harus fleksibel sebenarnya justru ketika manajemen waktu tuh jangan membuat kita jadi orang yang kaku yang tadi jadi justru diperbudak waktu, dikejar-kejar waktu, kayak bikin to do list kayak semacam rundown yang kalau telat dikit tuh kayak jadi stres gitu. Sampai ada di satu buku gitu ya tentang manajemen waktu yang menyebutkan bahwasannya bahkan kita harus mengurangi perfeksionis kita gitu. Dalam arti kadang kita tuh disebut berhasil, keren, disiplin mengelola waktu ketika ya tadi ya, kalau aku jam 9 harus udah beres rumah, tiba-tiba jam 12 baru beres, kayaknya ngerasa gagal gitu. Padahal tadi ya banyak kebahagiaan kecil, banyak
hal-hal kecil yang bisa kita syukuri di hari itu. Tapi karena kita bad mood dengan pergeseran waktu gitu ya, kalau kita terlalu perfeksionis itu, kita akhirnya jadi orang yang tadi ya, kurang fleksibel gitu. Padahal sebenarnya kita bisa di-customize, termasuk bagaimana kita harus menyiapkan support system tadi gitu. Makanya ketika berbicara masalah target, kandang waktu gitu, itu beneran emang perlu dikomunikasikan ke orang terdekat, terutama pasangan ya. Jadi tahu, suami istri itu tahu jadwal masing-masing apa, pengen ya tadi ya prioritas hari ini sebenarnya kan daily activities-nya apalagi ibu rumah tangga udah kebaca nih begini begitu. Tapi ketika kita mungkin ada hal kayak saya ya hari ini ada hal yang nggak biasa gitu ya dari kegiatan harian saya gitu. Saya udah wanti-wanti ke suami minta tolong nanti ada kondisi gini gitu kan saya tipe yang nggak bisa begadang gitu ya. Ya emak-emak yang nggak bisa begadang gitu. Terus tiba-tiba tumbenan di depan laptop gitu ya, bukan laptop lagi, begadang lagi gitu. Maka saya minta pengertian, minta support suami juga untuk mungkin lebih banyak akhirnya pegang anak karena ya tadi gitu ya, saya butuh fokus dulu nih untuk 1 jam gitu ya bikin PPT dan sebagainya gitu. Terus juga terutama tadi ya, kita harus siapkan rencana cadangan saat ada kondisi-kondisi yang nggak terduga gitu. Kayak kita tuh lagi mudik, lagi di rumah orang tua, lagi ada bencana, sakit kita sendiri, anak dan sebagainya. Gitu. Selain menurunkan standar tadi, kita harus punya rencana cadangan gitu. Dan itu juga harus segera dikomunikasikan ke pasangan. Kalau saya sih gitu gitu. Itu tuh rem yang membuat saya tuh jadi kayak bisa waras ya bahasa ibu-ibu kan segitu ya. Jadi bisa waras ketika apa namanya, di kondisi yang seperti itu, kayak waktu habis lahiran gitu, akhirnya kita ngobrol gitu sampai ke ranah teknis, kira-kira butuh orang yang bantu-bantu nggak, kira-kira kalau butuh berapa lama, 1 bulan, kalau cuman yang antar pergi, kayak gimana ya plus minusnya gitu. Terus, makanan gitu ya, kayak tadi ya biasanya idealnya masak tuh harusnya misalnya 2 kali gitu ya atau apa, tapi di kondisi ini lagi nggak bisa, nggak kepegang gitu. Kira-kira boleh nggak beli aja, belinya di mana dan sebagainya. Pokoknya mencari hal-hal yang mana yang bisa didelegasikan, mana yang bisa kita kerjain sendiri gitu. Jadi nggak semuanya harus kita take over gitu. Dan itu tadi kuncinya dari, komunikasi gitu. Termasuk saya tuh ya, ke anak-anak tuh udah biasa bilang, "Bentar ya, Bunda tuh ngantuk banget," atau, Bunda nih kayak sekarang lagi belajar, jangan dulu ribut ya." Maksudnya kalau yang agak gede ya, anak-anak udah ngerti bahwasanya bundanya itu butuh waktu juga dia buat belajar, ketemu sama teman-temannya gitu. Ya alhamdulillah seiring dengan waktu karena membiasakan hal itu gitu ya, berkomunikasi untuk bisa mengekspresikan, "Bunda lagi capek, Bunda lagi kesel," gitu dan sebagainya gitu. Akhirnya ya kita bisa sama-sama saling, support gitu, termasuk di kondisi-kondisi yang nggak terduga gitu. Jadi bukan jadinya saling menuntut gitu, tapi tadi ya saling ta'awun atau tolong-menolong. Ya udah deh, di kondisi kayak gini, ya gimana caranya supaya minimal kita kalau lagi oleng banget sekeluarga sakit gitu, pernah tuh habis mudik sekeluarga sakit, ya udah kita saling bikin supporting system gitu ya, kira-kira di titik optimal kalau lagi kondisi gitu apa gitu. Kan kita nggak mikirin kondisi ideal yang tiba-tiba pengen deep cleaning rumah, pengen apa gitu. Kita kan pikirkan hal yang paling pokok prioritas saat itu apa. Beneran berarti kan masalah fisik kita ya. Itu maka ya sudah gitu hal-hal lain yang apa ya, amanah organisasi atau apa gitu, kita coba, komunikasikan sama orang terkait untuk akhirnya minta di-hold, dialihkan, supaya kita fokus bisa ke recovery fisik kita dulu gitu. Jadi nggak usah sungkan gitu ya ketika ada kondisi seperti itu, itu. Jadi ya intinya balik lagi di, apa namanya, kita berusaha untuk bisa sefleksibel mungkin meng-customize, balik lagi kalau tadi kata Mbak Trias, ya kalau, belum sesuai target gitu ya, tiba-tiba berantakan banget pekan ini, kan masih ada pekan depannya lagi yang bisa kita evaluasi. Bisa jadi ya kita targetnya ketinggian gitu. Bisa jadi, justru tadi ya kita, ngejar sesuatu hal yang, bukan prioritas kita. Udah tahu kita lagi capek, lagi sibuk gitu, kita malah, tadi ya misalnya mengambil banyak amanah lain yang sebenarnya itu nggak esensial gitu. Gitu. Jadi, balik lagi sih mengatur, apa ya, parameter-parameter yang 5 tadi di awal untuk bisa kita, cross check gitu. Insya Allah sih dengan lebih legowo seperti itu kita juga jadi lebih santuy ya. Jadi kadang-kadang jadi emak-emak yang santuy itu, dibutuhkan gitu. Cuman balik lagi, kita juga harus nge-setting kondisi hal tidak ideal itu nggak boleh selamanya. Nah ini kan kadang kalau emak stressful yang berkelanjutan, seminggu berantakan, seminggu ya nggak sesuai timeline gitu. Minggu berikutnya tuh
seperti itu. Ya saya juga pernah ada di fase begitu sih, abis lahiran tuh kayak masih berbulan-bulan gitu ya, hibernasi bla bla gitu. Tapi akhirnya saya juga tersadar gitu ya, butuh waktu untuk akhirnya kita tuh, back to normal lah ya, back to normal, mulai nulis lagi, ngatur-ngatur lagi jadwal, bla bla bla, kayak gitu. Kayak gitu mungkin Mbak Ikrimah, moga Semoga. bisa menjawab. Ada 2 pertanyaan lagi, Mbak, langsung Oke, dibacain aja ya. boleh boleh boleh. Eh, Bismillah, Mbak izin bertanya, misalnya kita sudah mengurangi targetan yang tidak seideal kondisi kita dulu dan sudah Mhm, menyesuaikan dengan kondisi kita saat ini. Dan malah merasa, oh ya kita santai bener ya, dan bahkan akhirnya lalai. Itu tadi ya Mbak, mhm, yang Mbak singgung ya tadi ya. mhm Dan mhm bagaimana mhm ya Mbak mengatasinya? mhm. Eh, yang sekalian lagi ya Mbak ya, Oke oke. satu pertanyaan lagi. Mhm. Apakah teknik manajemen waktu ini perlu dicoba semua Mbak? Yang tadi sudah Mbak Ica jelasin tuh ada to-do list, ada bullet journal, sampai kita tuh menemukan teknik yang tepat, berapa waktu kita memberikan toleransi mencoba satu teknik tersebut? Oke oke. Itu mungkin. Iya, izin menjawab ya 2 pertanyaan. Pertama dari Mbak siapa? Mbak Siti Holida Mbak gitu ya, Mbak Endah gitu. Mbak Jadi balik lagi ya, Endah, Mbak Siti iya, Holidah. untuk mengurangi, apa namanya, targetan yang nggak ideal segala macam, untuk nggak sampai fase yang justru jadi lalai dan jadi comfort zone Santai yang banget. berkelanjutan, iya gitu. Makanya kita, eee, harus ngebangun self awareness, self control tadi gitu. Karena sebenarnya ketika ada salah satu aspek kita, entah itu kebutuhan dasar kayak fisik kita gitu ya, kita udah lama nggak olahraga, atau kebutuhan sosial kita, kita udah lama nggak curhat sama orang, nggak nelpon sama orang, siapapun itu ya, orang tua, temen, nggak datang ke satu acara komunitas, kita udah lama nggak me time, nggak tadi atau nggak sekedar jalan-jalan belanja keluar rumah gitu, udah lama, melakukan itu. Sebenarnya alarm tubuh kita tuh juga ngasih gitu ya, ngasih tahu bahwasannya nih, kamu tuh butuh ini gitu. Tapi kadang tadi yang membuat kita lalai itu adalah kita mengabaikan seolah, "Ah, ya udahlah, nggak usah, nggak apa-apa deh," gitu. Padahal bisa jadi sebenarnya dari hal sepele itu gitu ya, termasuk kayak kita kurang tidur, kurang apa gitu, kita, sering, self talk gitu ya tadi ya, muhasabah, ngecek-ngecek lagi, lewat journaling misalnya ya, sebenarnya apa yang aku butuhkan saat ini, sebenarnya apa yang aku mau. Dan kenapa tadi balik lagi kalau saya tuh ngaruh banget support system, karena ketika kita udah biasa ngobrol sama pasangan itu tentang perasaan kita, "Aku lagi capek, lagi butuh ini, pengen begini, pengen begitu," gitu, satu sama lain gitu. Itu mereka juga akhirnya yang kayak nyadarin gitu bahwasannya, "Loh kok kayaknya, Bunda tuh udah lama ya nggak ikutan ini," gitu, "emang lagi off ya atau apa?" "Iya, soalnya Bunda lagi gini-gini," gitu ya biasanya ya. Terus ya biasanya dikasih masukan juga dan sebagainya, atau ya tiba-tiba ya dengan inisiatif tuh kayaknya suami udah tahu nih alarm istrinya udah kalau tantrum-tantrum kayak gini butuh apa gitu. Nah itu juga akhirnya memang, butuh tadi sebenarnya support system. Nah meskipun nanti kalau ada kondisi yang, ngerasa masih single fighter tadi gitu ya, kita juga tetap berusaha sesuai dengan kapasitas kita ya, untuk bisa karena kan intinya dari perubahan itu dimulai dari diri kita sendiri gitu. Ketika kitanya udah bisa survival, insya Allah circle sekitar kita juga, apa namanya, bisa ngikut gitu ya, bisa ngikut gitu. Jadi, balik lagi Mbak Endah, coba baca dulu aja ya ke Mbak Endah sendiri gitu ya, di titik mana yang jelas kita juga punya limitasi tadi gitu ya, jangan sampai emang akhirnya kita bahkan jadi insecure, menutup diri dan bahkan tidak mencoba untuk, meniti lagi gitu ya, apa yang mungkin sudah pernah kita lewati gitu. Kayak gitu. Jadi nggak apa-apa sih mundur ke belakang gitu, kayak apa ya, target kita tuh diturunin banget gitu, nggak apa-apa gitu, asal, kita apa namanya, tetap namanya milestone itu kan ini ya, berjalan meskipun sedikit-sedikit gitu ya, kita fokus lagi ke depan gitu. Kurang lebih seperti itu, sama kalau dari Mbak Lilik tadi ya, teknik. Sebenarnya sepanjang yang saya baca misalnya di buku atau webinar gitu, belum ada sih kalau secara teori yang menjelaskan sebenarnya teknik apa yang paling bagus, kemudian juga, ya kalau mau nyoba tuh berapa waktu jeda dan sebagainya gitu. Jadi sebenarnya itu alamiah aja. Cuman namanya curiosity ya, rasa ingin tahu kita tuh kan pasti ya ada ya rasa pengen tahu ya, nyoba-nyoba segala macam. Saya sendiri tuh nyoba gitu ya. Nah, dengan mencoba itu akhirnya kita tahu, kayak saya ya, paling saya nggak bisa itu ya bullet journal karena ya tadi saya nggak bisa yang, suka sih, suka banget gitu ya Gambar-gambar. ngelihat tampilan visual gitu ya, telaten, tapi emang nggak setelaten itu gitu, maksudnya yang nggak bisa gitu. Maka itu membuat saya nggak bisa konsisten ngisi itu gitu. Dan, bikin to do list, saya juga bukan tipe banget yang bikin to do list gitu, karena ya tadi gitu, to do list itu terlalu kaku bagi saya untuk akhirnya membuat
aduh kayaknya kayak jadi rundown acara gitu ya. Jadi saya nggak suka sama itu gitu. Tapi justru saya, senang dengan misalnya kayak habit tracker, saya suka. Terus tadi ya, saya bahkan nggak pakai aplikasi yang sekarang saya sukai. Kenapa gitu? Karena kadang justru nggak keisi gitu. Tapi saya karena saya suka nulis, suka journaling tadi gitu, maka biar saya buka buku, lebih baik coret-coret pakai tulisan tangan gitu. Dan itu tuh balik lagi gitu, akan beda gitu ya, sama teman-teman lain yang mungkin secara mobilitas dia akan lebih sering buka HP, lebih senang pakai aplikasi, bisa ngelihat data, "Oh ya kamu realnya segini," dan sebagainya gitu. Itu balik lagi ke masing-masing. Kurang Kebutuhannya ya, lebih Mbak ya. kayak gitu, Iya. Mbak Lilik gitu, Bunga bisa menjawab ya. Makin tercerahkan ya Mbak ya. Jadi memang seperti yang Mbak Ica bilang, semuanya fleksibel ya Mbak ya. Disesuaikan dengan memang kebutuhan kita dan apa yang kita suka gitu. Kita nggak bisa membandingkan diri kita dengan orang lain ya Mbak ya. Iya benar, Iya, berarti tergantung iya Mbak kenyamanan diri Lilik. Jadi sendiri ya. tergantung kenyamanan sendiri. Jangan sampai tools ini, teknik itu membuat kita nggak bahagia. Jadi balik lagi, kita tuh pengen kayak gini kan biar hidup kita lebih mudah, hidup kita lebih bahagia. Kalau Produktif. kita diatur-atur terus membuat kita juga malah jadi stres terus gitu ya. Malah jadi apa-apa ke anak, ke suami kayak, ih nggak sesuai rundown kan Bunda mau ada ini gitu ya. Jadi kayak ya itu kan malah jadi menyulut konflik yang baru ya. Kayak gitu. Eh, Iya, cukup ya. betul Mbak Endah. Iya. Iya, kita yang mengendalikan waktu bukan dikendalikan oleh waktu. Ya, semoga tanya jawabnya bisa terjawab ya pertanyaan-pertanyaannya dan semakin tergambarkan dengan pertanyaan-pertanyaan yang ada di benak kita. Selanjutnya mau ada kuis nih Mbak. Oke. Eh, Cepat aja ya Mbak, Siap. Gimana rules-nya nih, Mbak Trias? Saya bacain soalnya ya? bacain soal terus siapa cepat yang cepat ngangkat tangan atau yang di kolom chat nih Mbak serunya nih Mbak. Kolom chat aja kali ya? Kalau angkat tangan Kolom takut chat ya. nggak kelihatan, kalau kolom chat kan kelihatan tuh yang pertama ininya. Sip, sip, sip. Udah siap ya tangannya ibu-ibu? Olahraga jempol sore-sore ya. Siap. Saya Ya, langsung bacain aja silakan ini Mbak satu Ica. Iya, pertanyaan soalnya kan ya. Oke. iya. Eh, ini jawab singkat aja ya. Coba sebutkan satu aja teknik manajemen waktu yang tadi ada di presentasi. Satu aja, sebutkan, nggak usah dijelasin. Wah, udah tuh langsung. Kalau di Oke. chatnya saya, yang pertama itu Mbak Siti Holidah ya. Takutnya Coba akan berbeda jawabannya nggak sih Mbak? jawabannya betul nggak? Oh, oh Pomodoro, Podomoro. Pomodoro, apa coba? Pomodoro apa Podomoro? Coba cek lagi. Saking, Jangan-jangan saya saking typo cepetnya juga ya. pas waktu bikin PPT-nya. Ya bener Pomodoro apa Podomoro? Podomoro kayak inget mall ya Mbak ya. Mall Iya, Podomoro apa ya? iya ada ya. Pengembang pengembang properti. Berarti Mbak Siti kurang tepat ya Mbak ya? Iya, kurang tepat. Mbak, Yang udah Mbak Mbak di Harlina ada ya? Mbak Tulis ya? Harlina ya? Iya, Mbak Harlina ya. Oke. Mbak Harlina ya? Selamat Mbak Harlina. Iya, terima kasih Mbak Ica atas materi yang disampaikan hari ini. Semoga teman-teman yang hadir di webinar, rangkaian webinar yang diadakan oleh Pelita Citia tercerahkan ya Mbak-Mbak ya. Sebelum sesi webinar ini berakhir, saya ingin teman-teman nih dokumentasi dulu ya bagi Oke. teman-teman yang bisa buka Onchem biar rame nih. Kalau beberapa banyak yang Onchem eh, dikasih waktu nih buat Onchem. Nanti aba-abanya sama Mak Dian ya. Oke. Dah, ada lagi yang mau rapi-rapi dulu? Jangan lupa nanti isi presensinya ya Mbak-Mbak ya. Linknya ada di kolom chat. Oke, udah siap.
1, 2, 3. Bentar, agak-agak lambat. Udah ya, Mbak ya? Mau gaya lain? Nggak Ganti kerasa, gaya, Mbak ganti Dian. gaya. 1, 2. Tuh, Mbak Santi gayanya oke. 3. Iya. Oke, terima Terima kasih. kasih Mbak Dian. Ya, terima kasih teman-teman yang sudah hadir di rangkaian acara webinar hari ini di sesi ketiga bersama Anissa Fojia. Sebelum menutup acara ini, ada yang mau disampaikan lagi nggak Mbak Ica sebagai closing statement? Enggak sih, tadi yang si sesi refleksi tadi Ada ya? tuh ya heeh, pesan-pesan aja. Terus tadi, siapapun yang hadir di sini atau yang enggak, terus juga di Festival Acitia ini kan ya di komunitas ya, komunitas di sekitar kita. Kita emang mesti banyak lagi saling support karena kadang ibu-ibu, perempuan gitu ya, jadi ngerasa insecure, ngerasa tadi ya, "Kok kayaknya aku nggak bisa move on," gitu. Tapi ketika kita bisa ngelihat, dapat inspirasi dari teman sekitar kita, ada yang nyolek gitu ya, "Yuk datang yuk ke webinar," atau, "Yuk kita mulai lagi ini," gitu ya, olahraga bareng atau apa gitu. Itu tuh sebenarnya sangat bermakna banget sih buat para ibu gitu ya. Terutama ya tadi kayak misalnya yang habis lahiran, nah itu tuh buat aktivasi kembali tuh agak susah. Saya sendiri pernah di fase itu, tapi ketika ada teman-teman yang masih nyapa gitu ya, masih ngingetin, "Ya udah yuk," gitu. Akhirnya pelan-pelan mau lagi menyusun mimpi-mimpi, target-target, dan bisa, menjalani apa ya, move on lah pelan-pelan. Jadi semangat ya semuanya, tetap deketin sama circle-circle positifnya. Itu aja paling, Mbak Trias. Iya, terima kasih Mbak Ica. Salah satunya circle positifnya ini ya, hadir di webinar rangkaian webinar Festival Acitia ya Mbak ya. Iya, insya Allah Iya, jadi punya banyak teman baru, Mbak Trias. terima kasih teman-teman semuanya. Saya ingin menginfokan kembali suksesnya terselenggaranya rangkaian webinar yang diadakan oleh Festival Acitia terselenggara dengan sponsor dari Raging Desktop, Gria Wistara, Sekolah Rumah Kepompong Pontianak, Rumah Asa, Rumah Quran Ibu, Aras Kreatif, Ruby, Ruang Bicara Ibu, dan media partner, Kafko ID, Ibu Profesional Kalimantan Barat, Ibu Profesional Malang Raya, Bengkel Bunda, Info Lomba Mewarnai, dan Ipedia. Terima kasih Mbak-mbak semuanya. Tetap jangan lupa untuk hadir di dalam rangkaian webinar selanjutnya. Yang terdekat, saya spill ya, nanti ada di tanggal 5 Agustus ya. Jangan ketinggalan info-infonya ada di WhatsApp grup Festival Acitia. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya Tria sebagai moderator sore kali ini. Semoga apa yang disampaikan materi oleh Ma Ica bermanfaat dan bisa disampaikan kepada teman-teman Mbak-mbak semuanya ya. Kita tutup acara sore kali ini dengan hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih semuanya. Mohon maaf juga kalau banyak kurang-kurangnya. Terima kasih, Mbak.